Masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Endar Priantoro melakukan kunjungan kehormatan ke Kedaton Kesultanan Kutai Kartanegara ing Mardadipura pada Senin 25 Agustus 2025. Didampingi oleh sejumlah pejabat utama Polda Kalimantan Timur, kehadiran Irjen Endar disambut hangat oleh Kesultanan Kutai Kartanegara, Haji Muhammad Arifin Ilham, beserta para kerabat Kesultanan. Pertemuan ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi dan sinergi antara kepolisian dengan lembaga adat di wilayah Kalimantan Timur, khususnya dalam menjaga Kamtibmas. Kedatangan rombongan Kapolda Kalimantan Timur ini diawali dengan penyambutan yang penuh kehormatan. Suasana sakral dan hikmat terasa kental saat tarian Ganjar Ganjur, sebuah tarian tradisional Kutai, disajikan sebagai wujud penghormatan kepada para tamu. Momen ini sekaligus menjadi simbol keharmonisan antara institusi negara dengan budaya lokal yang senantiasa dijunjung tinggi. Dalam sambutannya, Pangeran Notonegoro mewakili pihak Kesultanan menyampaikan rasa syukur dan penghormatan atas kunjungan Kapolda Kalimantan Timur. Kunjungan ini dinilai sebagai bentuk penghargaan dari kepolisian terhadap adat istiadat dan tradisi yang telah mengakar di tengah masyarakat, khususnya di Kalimantan Timur. Kegiatan yang berlangsung selama 1 jam tersebut diakhiri dengan pembacaan doa, dilanjutkan dengan sesi tukar cendramata dan ramah tamah. Sesi ini menjadi penutup yang hangat, memperkuat hubungan antara para pejabat kepolisian dan keluarga Kesultanan, menegaskan komitmen bersama dalam memelihara stabilitas di tingkat regional. Dari Polres Kutai Kartanegara, Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, Polda Bengkulu bersama pemerintah Provinsi Bengkulu meluncurkan program Lomba Ketahanan Pangan 1 Desa 1 Hektar atau SADE-SAHE se-Provinsi Bengkulu. Program ini menjadi wujud sinergi Polri dan pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan pangan serta ekonomi desa. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, dan dapat saya laporkan bahwa hari ini Polda Bengkulu bekerjasama dengan pemerintahan Provinsi Bengkulu melaksanakan kegiatan Lomba Ketahanan Pangan 1 Desa 1 Hektar. Kegiatan ini merupakan salah satu wujud dukungan Polri terhadap program prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yaitu ketahanan pangan. Berikut laporan selengkapnya. Launching SADE-SAHE digelar di Desa Tangga Batu, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, Senin 25 Agustus 2025. Acara dipimpin Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, didampingi Kapolda Bengkulu Irjen Pol Mardiono, dan dihadiri Forkopimda Provinsi Bengkulu, pejabat utama Polda, Forkopimda Kabupaten Seluma, TNI, Kapolres jajaran, tokoh masyarakat, hingga organisasi tani. Dalam sambutannya, Kapolda Bengkulu Irjen Pol Mardiono menegaskan, program ini adalah sinergi konkret Polri dan pemerintah daerah untuk memperkuat ketahanan pangan dan menggerakkan ekonomi desa. Melalui peran aktif Babin Kamtibmas dan Polsek, Polri mendampingi masyarakat menanam jagung minimal 1 hektar di setiap desa. Sementara itu, Gubernur Bengkulu menyebut SADE-SAHE bukan sekedar lomba, melainkan gerakan bersama untuk membangun kemandirian desa dan mengoptimalkan potensi lokal demi Bengkulu yang lebih sejahtera. Dalam acara tersebut juga diserahkan bantuan sarana pertanian kepada kelompok tani, mulai dari hand sprayer elektrik, rice milling mini, bibit buah, benih jagung hingga pestisida. Launching program ditandai dengan penanaman perdana jagung SADE-SAHE dan ramah tamah bersama masyarakat. Seluruh rangkaian berjalan aman, lancar, dan kondusif. Demikian informasi yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Saya Bribtu Armian Kasturi melaporkan untuk Polri. Di informasi berikutnya, pemirsa, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menyampaikan apresiasi atas pengukuhan Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak, Batamat, dan Forum Koordinasi Damang Kepala Adat Kalteng sebagai legitimasi kepengurusan lembaga adat yang sah baik di mata pemerintah maupun masyarakat.
Pemirsa, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan SIK MSI menyampaikan apresiasi atas pengukuhan Barisan Pertanahan Masyarakat Adat Dayak dan Forum Koordinasi Damang Kepala Adat Kalimantan Tengah sebagai legitimasi kepengurusan pemerintah maupun masyarakat. Apresiasi tersebut disampaikan Kapolda Kalimantan Tengah usai menghadiri pelantikan serta pengukuhan oleh Gubernur Haji Agustiar Sabran SIKOM di halaman kantor Gubernur setempat. Dan untuk liputan selengkapnya untuk Anda. Apresiasi tersebut disampaikan Kapolda Kalteng usai menghadiri pelantikan serta pengukuhan Batamat dan Forum Koordinasi Damang Kepala Adat oleh Gubernur Haji Agustiar Sabran di halaman kantor Gubernur Minggu 24 Agustus 2025. Pada kesempatan tersebut, Kapolda Kalteng menyebut bahwa peran lembaga adat sangatlah penting, khususnya dalam menjaga kearifan lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, lanjut Kapolda, dengan dilantiknya dan dikukuhkannya lembaga adat ini diharapkan bisa menjadi peran dalam melestarikan budaya dan tradisi masyarakat Dayak. Lebih lanjut, Irjen Iwan juga mengajak seluruh pengurus lembaga adat agar menjadikan momentum ini sebagai ajang memperkuat sinergi dan koordinasi bersama. Kapolda juga mengajak masyarakat adat bersama-sama memperkuat sinergi untuk menciptakan Harkam Tipmas di bumi Tambun Bungai yang aman dan kondusif ke depannya. Pengurus yang dilantik dan dikukuhkan terdiri dari 238 orang pengurus Batamat, 14 ketua adat sekalteng, 52 orang Forum Koordinasi Damang Kepala Adat, 807 orang pengurus Batamat, serta 200 orang pengurus ormas atau lembaga. Itulah yang dapat kami laporkan. Saya Bribda Polri Humas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Sementara itu di Kepulauan Riau, pemirsa, Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Pol Asep Safrudin, menerima kunjungan kerja Wakil Menteri Perhubungan, Komjen Pol Purnawirawan Sutana di Mapolda Kepri. Dalam pertemuan ini dibahas strategi penguatan distribusi logistik dan pembukaan jalur Roro Batam Johor. Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Asep Safrudin menerima kunjungan kerja Wakil Menteri Perhubungan Komjen Pol Purnawirawan Sutana. Pertemuan ini digelar di ruang kerja Kapolda Kepri. Pertemuan ini turut hadir Wakapolda Kepri Brigjen Pol Anom Wibowo, pejabat utama Polda, unsur Kementerian Perhubungan, serta instansi terkait. Dalam pertemuan tersebut dibahas strategi penguatan distribusi logistik dan pembukaan jalur Roro Batam Johor. Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin menyampaikan usulan strategis mendukung efisiensi logistik di wilayah perbatasan. Salah satunya adalah pembukaan jalur roll on roll off atau Roro Batam sampai Johor yang dinilai akan menekan biaya logistik dan mendorong pariwisata. Kapolda juga menyoroti pentingnya koordinasi dalam distribusi beras ke wilayah Karimun yang saat ini terkendala. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Komjen Pol Purn Sutana menegaskan program jalur Roro Batam sampai Johor dapat dimasukkan dalam skema Public Service Obligation atau PSO. Mengingat besarnya manfaat untuk distribusi barang, mobilitas masyarakat, dan pariwisata. Wamenhub juga menekankan pentingnya sinergi antara Kementerian Perhubungan dan Polda Kepri demi kepentingan masyarakat. Menutup pertemuan, Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin menyatakan komitmen Polda Kepri untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah, terutama dalam memperkuat konektivitas maritim, menekan biaya logistik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Kepri. Dari Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.